Mohon izin Bapak Ibu. Dengar suara. Makan daging kambing gulai sambil minum kopi bakaran. Dengan bismillah acara kita mulai. Mohon izin saya membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini melalui link Team. Yang kami hormati Pak Ieng selaku Kepala KPM Padang Sidempuan, Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran, dan seluruh pejabat atau pengelola keuangan di Satker Lingkup Wilayah Kerja Padang Sidempuan, Bapak Ibu pejabat pengawas dan pejabat fungsional di KPM Padang Sidempuan, serta pegawai KPM Sidempuan dan Bapak Ibu peserta semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara bulanan kita, namun meskipun belum bisa bertatap muka, namun itu tidak mengurangi arti dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan rundown acara yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui undangan kami, baik melalui grup Salak maupun grup Salak 4, acara kita pada hari ini yaitu press conference kinerja APBN bulan Agustus 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran bulan September 2025, dan rilis buku Angkola, serta monitoring to-do list periode September 2025 akan segera kita mulai. Sesuai dengan rundown acara untuk menambah keberkahan dan kelancaran kita dalam acara kita pada pagi hari ini, marilah untuk sejenak kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bang Rinaldi. Kepada Bang Rinaldi, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Surip atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan saya bawakan dalam ajaran agama Islam untuk Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara press conference kinerja APBN bulan Agustus. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang bergabung pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, lapungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Baik Bapak Ibu, menginjak ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk duduk dengan sikap tegak untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Nggak suaranya, ada caranya. Ayo. Mana nih? Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Lagunya. Baik, Bapak Ibu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus pemaparan materi press conference kinerja APBN bulan Agustus 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran bulan September 2005, dan simulasi penggunaan buku Angkola yang akan disampaikan oleh Kepala KPN Parsimpan Bapak Ieng. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Urip. Suara saya bisa terdengar? Kedengaran, Pak? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran dan para pengelola keuangan Satuan Kerja Lingkup KPPN Padang Sidempuan. Yang saya hormati narasumber dari KPPN Padang Sidempuan, Ibu Sri Wahyu Ningsih yang sudah bergabung bersama kita. Tak lupa saya banggakan, yang saya hormati rekan-rekan pegawai penyelenggara kegiatan press conference kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah sampai dengan pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan, luangan waktu dan kesempatan sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa menunaikan amanah yang dibebankan di pundak kita, yaitu tugas dan kewajiban kita sebagai ASN, khususnya sebagai pengelola keuangan di instansi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dan intinya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir dalam kegiatan yang secara daring ini, yang mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari pentingnya kegiatan press conference kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan
press release nantinya sampai dengan bulan Agustus 2025 untuk wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker sampai posisi cut off 15 September 2025. Acara ini juga nanti akan diisi oleh Ibu Sri Wahyuningsih tentang materi to-do list ya untuk bulan September 2025. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini juga kami akan meluncing ya, merilis buku Angkola atau yang kami sebut rangkuman indikator kinerja dan profil Satker. Nah, Bapak Ibu sekalian, buku Angkola ini sangat berguna sekali buat teman-teman, Bapak Ibu para KPA untuk melihat ke belakang seperti apa capaiannya. Nanti di dalamnya agar akan terlihat kinerja UP-nya seperti apa Satker tersebut, kemudian kinerja deviasi halaman 3 depannya seperti apa, kemudian returnya seperti apa, kemudian pejabat perbendaharanya sudah bersertifikat atau belum, kemudian digitalisasi pembayarannya apa sudah melakukan CMS, apa sudah melakukan KKP, apakah sudah melakukan pembelian dengan DigiPay, marketplace. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti di profil Satker. Mudah-mudahan dengan buku Angkola ini bisa membantu para KPA, para teman-teman pengelola keuangan untuk melihat ke belakang kinerjanya seperti apa, sehingga menjadi cerminan ke depan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, atau apa yang harus diakselerasi supaya capaiannya menjadi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, mari kita tingkatkan semangat kita tingkatkan komitmen kita, tingkatkan sinergi dan kolaborasi kita, sehingga kita bisa optimal memberikan yang terbaik buat instansi kita masing-masing untuk yang terbaik buat negara yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, untuk menjadi reminder kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita saat ini sudah di penghujung triwulan 3 ya, tinggal 6 hari kerja lagi kita akan sampai di triwulan 4, yaitu triwulan yang masuk dalam langkah-langkah akhir tahun. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan pagi ini saya lihat nilai IKPA kita ya sebagai BUN, nilai IKPA rata-rata seluruh Satker KPPN Padang Sidempuan sudah mencapai 73,06. Artinya ketika nanti waktu pengisian cabut nilai kita optimal 25, maka kita akan mendapat atau memperoleh nilai 98 untuk capaian IKPA seluruh Satker KPPN Padang Sidempuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini capaian yang terbaik menurut saya dalam tahun ini untuk mencapai 98. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan menjadi tips kita bersama-sama untuk penyerapan belanja 53 atau belanja modal. Ini Bapak Ibu masih dibutuhkan sekitar 1,3 miliar lagi. Untuk itu, Satker yang ada belanja modalnya ada di RPD-nya, mohon disegerakan diajukan SPM-nya ke KPPN Padang Sidempuan pada minggu ini. Ya, ini kemudian Bapak Ibu sekalian untuk jenis belanja 57 atau bansos, kami berharap kepada Satker yang ada bansosnya. Namun kalau kita lihat di RPD ini terlihat di Stain Madinah. Kita berharap SPM untuk belanja bansos atau 57 segera diajukan di minggu ini agar RPD kita di bulan September ini menjadi optimal. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk penyerapan jenis belanja 51 atau belanja pegawai. Kalau dilihat dari RPD di Omspan ini sudah melampaui dari rencana sekitar 8 miliar.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap teman-teman semua jika ada SPM belanja 51, kalau sekiranya bisa ditunda, mohon ditunda dan diajukan di tanggal 1 Oktober nanti. Ya, ini agar indikator deviasi halaman 3 DIPA kita tidak semakin menurun lagi karena deviasinya sudah lebih dari ambang batas 5%. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk jenis belanja 52 atau belanja barang, meskipun sudah mencapai target triwulan 3, namun berdasarkan RPD masih dibutuhkan 6,4 miliar lagi agar sesuai rencana. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu sekalian untuk belanja modalnya, UPT-UP-nya yang mau dinilkan, ajukanlah di minggu ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah serapan kita di periode triwulan 3 ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk dalam rangka penilaian IKPA, Bapak Ibu sekalian, target penggunaan UPKKP ya untuk triwulan 4, triwulan yang akan datang Bapak Ibu sekalian adalah 13% dari besaran UPKKP per bulan yang disetahunkan. Ini mohon teman-teman yang punya KKP hitung dari UP-nya minimal 13%. Itu untuk target kita di triwulan 4 ya, karena tinggal 6 hari kerja lagi saya sampaikan untuk target di triwulan 4. Kemudian Bapak Ibu sekalian, revisi halaman 3 DIPA. Hah? Belum. Ya. Oke, saya ulangi, maaf ada tamu tadi sebentar. Untuk revisi halaman 3 DIPA nih Bapak Ibu sekalian ya. Batas revisi halaman 3 DIPA adalah 10 hari kerja setelah triwulan berakhir atau triwulan berkenaan ya. Jadi kalau kita hitung sekitar 10 Oktober ya. Nah, berdasarkan data kami di triwulan yang lalu masih ada 29 satker yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 3. Oleh karena itu, saya berharap wajib buat satker untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 4 nanti ya sampai tanggal 14 Oktober ya. Nanti di slide akan saya sampaikan satu satker mana aja yang belum melakukan revisi ya. Makasih ya Bang. Abang ganteng. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk standar kompetensi pejabat perbendaraan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data kami masih ada PPK sebanyak 16 PPK yang belum mempunyai sertifikat PNT dan juga belum mendaftar di Simas Paten. Ada 16 PPK dan 17 PPSPM. Ini saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, tahun depan semua PPK dan PPSPM wajib bersertifikasi. Oleh karena itu, daftarkanlah Bapak Ibu sekalian yang PPK-nya, yang PPSPM-nya belum punya sertifikat, baik PNT maupun SNT. Oke Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang saya dapat sampaikan pada sambutan ini. Mudah-mudahan di triwulan terakhir kita bisa lebih lancar, lebih bagus untuk penyerapan, lebih bagus untuk capaian-capaian kita di triwulan akhir tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, ini dari sambutan saya, kemudian saya sampaikan tentang press release kinerja APBN, realisasi APBN sampai dengan bulan Agustus tahun 2025. Next coba Pak. Press release-nya Pak. Slide-nya oke ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kok munculnya nggak penuh ya? Next.
Bisa Bang Agus? Bisa? Sudah? Sudah ini hasratnya udah bisa? Sebentar ya, Pak. Hmm. Siap, sudah, Pak. Oke, terima kasih Manggus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Mohon maaf ada kesalahan teknis barangkali sedikit ya. Press conference kinerja APBN sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Oke, next, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang press conference itu sendiri sampai dengan Agustus, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA ini cut off sampai 19 September 2025. Dengan EPA ini mudah-mudahan kita tahu ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki ke depan supaya di triwulan 4 nanti akan menjadi lebih baik. Oke, next. Oke, press conference ya. Next coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan bulan Agustus ya atau 31 Agustus 2025, pendapatan negara kita sebesar 669,40 miliar ya. Pendapatan negara wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini terdiri dari dua hal, yaitu pajak dalam negeri. Ini pendapatannya sebesar 594,09 miliar dan PNBP sebesar 75,03 miliar. Untuk pajak dalam negeri ini terkontraksi pada periode yang sama tahun lalu ya, year-on-year-nya 25,08%. Kemudian PNBP-nya juga terkontraksi year-on-year 12,05% dari periode tahun lalu yang sama. Kemudian untuk belanja negara Bapak Ibu sekalian sudah terserap sebesar 4.271,25 miliar
Ya, ini terkontraksi 9,73% Y on Y. Untuk belanja KL-nya sendiri ini sebesar 638,09 miliar, terkontraksi 21,96% Y on Y. Kemudian TKD-nya atau transfer ke daerah sudah disalurkan 3.633,15 miliar atau terkontraksi 7,18% Y on Y. Nah, ini sama-sama kita ketahui terkontraksi ini menurunnya belanja KL ini karena adanya kebijakan efisiensi ya. Oke, next kita lihat pendapatan negara, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus 2025 yang sebesar 669,39 miliar, ini kita bagi dalam dua kelompok besar yaitu pajak dalam negeri dan PNBP. Untuk pajak dalam negeri, Bapak Ibu sekalian, ini pendapatan negara mencapai 594,09 miliar. Ya, ini terdiri dari PPH 129,05 miliar, PPN sebesar 340,10 miliar, PBB 10,06 miliar. Kemudian pajak lainnya ini sebesar 114,86 miliar. Kemudian PNBP, Bapak Ibu sekalian, ini sebesar 44,22 miliar ya. Kemudian pendapatan negara dari PLU sebesar 31,08 miliar. Nah, inilah pendapatan negara untuk di wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan sampai dengan 31 Agustus 2025. Bagaimana dengan pengeluaran negaranya? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, untuk pengeluaran negara dari belanja KL-nya ya, belanja kementerian atau lembaga sampai dengan 31 Agustus 2025. Untuk realisasi sudah mencapai 66,27% ya, atau 638,09 miliar dari total pagu 962,92 miliar ya. Untuk belanja pegawai sudah terserap 73,44% atau 446,72 miliar. Belanja barang sudah terserap 56,64% atau 170,63 miliar. Kemudian belanja modal baru terserap 33,43% atau 10,42 miliar. Dan bansos sudah terserap 46,39% atau 10,30 miliar. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah terserap untuk belanja kementerian lembaga di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan sampai dengan 31 Agustus. Kemudian belanja TKD-nya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan ya, realisasi sampai 31 Agustus sudah mencapai 60,74% atau 3,63 miliar ya. Dari total pagu sebesar 3,63 triliun ya, atau 3.633,15 miliar ya. Dari total pagu sebesar 5.981,66 miliar. Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita salurkan, sudah disalurkan oleh KPPN Padang Sidempuan sebesar 11,02 miliar atau 50,02% untuk dana instansi fiskal. Ya, kemudian untuk dana bagi hasil sudah disalurkan sebesar 296,96 miliar atau 56,92%. Kemudian untuk DAU atau dana alokasi umum sudah disalurkan sebesar 2.191,48 miliar atau 67,68 miliar. Kemudian dana alokasi khusus fisik ya sudah disalurkan 24,12 miliar atau 9,71%. Ya, untuk dak fisik ini Bapak Ibu sekalian memang pengajuan dokumennya ya, penyerapannya baru mulai bulan kemarin ya. Oke, kemudian untuk dana alokasi khusus non fisik Bapak Ibu sekalian ini sudah disalurkan sebesar 578,49 miliar atau 60,83%. Kemudian dana desa sudah disalurkan 531,05
miliar atau 53,09% ya, atau secara keseluruhan sudah disalurkan dana TKD ke pemerintah daerah 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Madinah atau Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas ya. Ini sudah disalurkan sebesar 60,74%. Oke, next kemudian. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita coba lihat bagaimana evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan cut off 19 September ya, 19 September atau Jumat minggu kemarin ya. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, kita bandingkan penyerapan sampai dengan bulan September tahun lalu ya, di tahun 2024, Bapak Ibu yang warna hijau muda ya. Kemudian tahun 2025 di warna coklat dan warna ungu ya. Yang warna coklat ini target penyerapan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat untuk belanja pegawai, ini belanja pegawainya sudah jauh melampaui target penyerapan ya. Penyerapannya targetnya 431,47 miliar, tapi realisasinya sudah 498,79 miliar ya, atau 115% dari target triwulan 3 ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 di bulan September juga itu baru 454,64 miliar. Artinya tahun ini penyerapan pegawai ini lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Ini disebabkan oleh banyaknya teman-teman kita Bapak Ibu sekalian yang diangkat menjadi P3K ya di Satker, terutama Satker Menak banyak pengangkatan P3K ya. Oke, nah kemudian untuk kalau belanja barang Bapak Ibu sekalian, untuk belanja barang ya targetnya triwulan 3 ada 170,93 miliar. Realisasi kita sudah di atas target yaitu 181,67 miliar atau 106,28% dari target triwulan 3. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang warna hijau muda Bapak Ibu sekalian, di bulan September realisasi sudah mencapai 320,01 miliar. Ya, ini jauh lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian sudah paham karena adanya kebijakan efisiensi sehingga belanja barang juga mengalami penurunan ya. Kemudian untuk belanja modal Bapak Ibu sekalian. Nah, belanja modal Bapak Ibu sekalian targetnya 14, berapa itu kursornya nutupin ya. 14,99 miliar ya. Sementara realisasi Bapak Ibu sekalian sampai dengan 19 September itu baru 10,65 miliar ya. Masih 71,05% dari target ya. Nah, itu tadi saya sampaikan di depan supaya ayo yang ada belanja modalnya masukkan SPM-nya, ajukan SPM-nya di minggu ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bandingkanlah dengan tahun lalu ya, di bulan September realisasi belanja modal sudah 87,03 miliar ya, jauh di atas belanja modal realisasinya di September tahun ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk bansos ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini ada di 2 Satker ya, ada di Satker UIN Sahada, kemudian di Stain Madinah Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita lihat ya di RPD-nya ini akan ada penarikan dana di minggu ini oleh Satker Stain Madinah. Sementara di UIN Sahada tidak mengalokasikan pengambilan atau penarikan dana di September ini. Nah, realisasi targetnya adalah 7,67 miliar untuk triwulan 3. Realisasi baru 4,6 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tahun yang sama pada tahun yang lalu pada bulan yang sama realisasi di bulan September sudah mencapai 11,24%. Sehingga realisasi terhadap target sebesar 59,96%. Ini mudah-mudahan dengan masuknya SPM dari Stain Madinah nanti di
minggu ini akan menambah capaian kita untuk penyerapan di jenis belanja bansos ya. Oke, next. Kemudian next. Ya. Nah, oke, untuk kinerja penyerapan anggaran per jenis belanja. Bapak Ibu sekalian, kita breakdown ke jenis belanja ya, jenis belanja. Bapak Ibu sekalian, Pagunito itu dicerminkan dengan balok yang berwarna hitam ya. Kemudian warna ungu adalah target penyerapan sampai dengan triwulan 3. Kemudian realisasi sampai dengan 15 Agustus itu di warna hijau ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari Pagunito ya, capaian realisasi kita saat ini sudah mencapai 86,70% ya. Kemudian untuk belanja barang ya, capaian realisasi kita dari Pagunito sudah mencapai 79,71% ya. Nah, kemudian kalau dari target Bapak Ibu sekalian, belanja barang juga sudah melampaui ya target penyerapan triwulan 3 ya, 148,14 targetnya, kemudian realisasi sudah 181,67%. Nah, kalau kita lihat garis yang di atas yang warna hijau ini menunjukkan belanja pegawai dan belanja barang sudah melampaui target ya, sudah melampaui target. Yang belanja pegawainya 33,30%, kemudian untuk belanja barangnya sudah melampaui target 22,63%. Kemudian untuk belanja modal, Bapak Ibu sekalian, target penyerapannya, mohon maaf, Pagunitonya adalah 19,98, sementara realisasi penyerapan baru 10,65 ya. Target penyerapannya 11,99 untuk triwulan 3. Nah, ini masih di bawah realisasinya. Kita tandai dengan warna merah ya, 11,17 ini menandakan target penyerapan di triwulan 3 belum tercapai. Kemudian target kemudian realisasi belanja modal dengan Pagunito sebesar 53,30%. Kemudian untuk bansos Bapak Ibu sekalian, Pagunitonya sebesar 10,23 miliar. Kemudian untuk target penyerapannya 7,67 miliar, namun realisasi baru 4,60%. Sehingga persentase realisasi dari target adalah 44,97 miliar, 97%, mohon maaf. Nah, kemudian untuk gap-nya ya, gap-nya realisasi ke target penyerapan triwulan 3 masih kurang 40% lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di tabel di bawah. Untuk 51 nilainya realisasi sudah 100%. Ya, kemudian 52 juga sudah 100%. Kemudian di 53 masih 88,83% dari target penyerapan ya. Kemudian untuk bansosnya masih 59,96% dari target penyerapan ya triwulan 3, sehingga nilai IKPA kita masih 99,69, belum 100 ya. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu indikator yang menyebabkan nilai IPA kita tidak begitu optimal. Salah satunya adalah indikator deviasi halaman 3 DIPA. Ini yang sering kita sampaikan setiap pertemuan ya, setiap kegiatan kita sampaikan ke Satker. Untuk itu mohon perhatikan Bapak Ibu sekalian, deviasi halaman 3 DIPA bulan September tahun 2025. Kalau kita lihat dari rencana di bulan September 51 atau jenis belanja 51 belanja pegawai itu rencananya 40,50 miliar ya. Tapi Bapak Ibu melakukan penyerapan sebesar 48,28 miliar. Jadi ada deviasi 7,77 miliar.
ya, persentase deviasinya sudah 19,20. Padahal ambang batasnya adalah 5% nih Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya tadi depan saya sampaikan kalau ada SPM yang diajukan untuk industri belanja 51 sekiranya bisa ditunda, Bapak Ibu sekalian mohon ditunda hingga tanggal 1 Oktober nanti ya. Kemudian untuk belanja barang Bapak Ibu sekalian, meskipun target triwulan 3 sudah tercapai, tapi kalau kita lihat RPD atau rencana penarikan dananya, Bapak Ibu merencanakan 17,05 miliar. Penyerapannya baru 10,40 miliar. Jadi masih dibutuhkan 6,65 miliar lagi ya. Sehingga deviasinya masih besar yaitu 39%. Oleh karenanya kita berharap Bapak Ibu sekalian jika sekiranya ada belanja barang yang mau diajukan di minggu ini segera ajukan ya karena kita masih butuh 6,65 miliar lagi untuk menutupi gap antara rencana dan penyerapan. Kemudian untuk belanja modal Bapak Ibu sekalian berdasarkan data rencana yang Bapak Ibu tempatkan di bulan September itu sebesar 899,10 miliar. Sementara penyerapan baru 248,42 miliar. Ada selisih, ada deviasi sebesar 650,68 miliar. Jadi kalau dihitung persentase deviasinya adalah 72,37 miliar. Nah ini juga kita harap Bapak Ibu sekalian yang ada belanja modalnya segera ajukanlah SPM-nya untuk menutupi gap ya antara rencana dan penyerapan sehingga nilai deviasi halaman 3 DIPA kita bisa optimal. Kemudian untuk belanja 57 ini saya sampaikan juga ya. Rencananya ada 5,62 miliar pada bulan September ini dan penyerapannya sampai sekarang masih kosong ya. Jadi deviasinya mencapai 100%. Ini kita berharap juga setelah kita cek, kita lihat ada dari Satker, sahabat kita di Stein Madinah. Ya, kita berharap minggu ini bisa segera dinaikkan SPM-nya ke KPU Dempuan sehingga deviasinya bisa 0 nantinya. Nah, persentase deviasi seluruh jenis belanja Bapak Ibu sekalian adalah 27,61%. Padahal ambang batasnya 5% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga persentase rata-rata deviasi kumulatif sebesar 11,58. Ya, sehingga nilai IKPA kita untuk halaman 3 DIPA 88,42. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Oke, next kalau gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ini mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Di sambutan saya tadi saya sampaikan ada 29 satker yang tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 3. Ya. Nah, ada kantor Kemenak, Paluta, MTSN Kota Padang Sedempuan, MTS 1, Palas, MTS 1 Tapsel, MTS 2 Paluta, kemudian MTS 2 Tapsel, kemudian Kemenak Kabupaten Madinah, ya, Kemenak Kota, Kemenak Padang Lawas Utara, Kemenak Palas, ya. Kemudian BPS ini seluruh Tabaksel BPS nggak melakukan revisi halaman 3 DIPA di triwulan 3 kemarin. Kemudian BNN ya Kabupaten Tapsel, kemudian Stanmed Aik Godang, KPU Kota, kemudian Lapas 3 Gunung Tua, kemudian Rutan 2 Sipiro. Nah, dan Rutan 2 Sibuan. Bapak sekalian, ini mohon maaf, mohon izin ya. Mohon nanti di triwulan 4 lakukanlah revisi ya, revisi halaman 3 DIPA untuk menempatkan dana yang akan ditarik di bulan November. Dana yang akan ditarik di bulan Oktober. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekiranya Bapak Ibu sekalian ada dana yang belum tahu alokasinya, nggak bisa ditempatkan di September, nggak bisa ditempatkan di Oktober dan November, mohon maaf ya, Bapak Ibu tempatkanlah dana itu di bulan Desember ya, supaya nanti nilai IKPA-nya, nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA-nya bisa
optimal. Kenapa ditempatkan di Desember? Karena bulan Desember tidak termasuk dalam perhitungan deviasi halaman 3 DIPA ya. Tapi kalau alokasinya udah jelas, nanti bulan Oktober mau ditarik, nanti bulan November mau ditarik, tempatkanlah di bulan-bulan itu ya, di bulan Oktober tempatkan, di bulan November tempatkan dan lain situ. Kalau belum ada alokasinya, belum terpikirkan, belum ada instruksi, masukkanlah di bulan Desember ya. Nanti Bapak Ibu nariknya di bulan Desember sehingga tidak akan mengganggu nilai deviasi halaman 3 DIPA. Saya kira itu next. Oke Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon sinergi dan kolaborasinya. Terima kasih untuk capaian yang sudah baik. Mari kita tingkatkan yang capaiannya belum baik. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ieng atas penyampaian press conference kinerja PBN bulan Agustus 2005 sekaligus evaluasi masa anggaran sampai dengan September 2005 pada 19 September. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi dan sudah di undangan kita, pada kesempatan ini ada satu inovasi dari KPPN Padang Simpuan berupa buku rapot. Buku rapot kinerja Bapak Ibu. Nah, buku rapot ini kita beri nama sesuai identitas kita, yaitu di era kita, yaitu buku Angkola. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berikan kesempatan kepada para tim penyusun buku Angkola, yaitu salah satunya adalah Ibu Nabila Salma Marito untuk menyampaikan terkait buku Angkola tersebut. Kepada Ibu Nabila, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Urip atas kesempatannya. Apakah suaranya sudah terdengar, Pak? Terdengar. Baik, saya coba izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ieng. Yang terhormat para Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran dan juga pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Padang Sidempuan. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan juga rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan press conference pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Salma Marito, saat ini sebagai pelaksana di seksi MSKI atau Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Alhamdulillah seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ieng, hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul untuk menyaksikan rilis inovasi terbaru dari KPPN Padang Sidempuan, yaitu buku Angkola, yang kepanjangannya itu adalah buku yang berisi rangkuman indikator kinerja dan juga profil satuan kerja, dan buku ini yang dirilis edisi pertama tahun 2025. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mendemokan sedikit tutorial penggunaan buku ini. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sebagai gambaran, buku Angkola ini hadir sebagai inovasi digital yang menyajikan informasi all-in-one mengenai kinerja satuan kerja yang akan nantinya kita jadikan sebagai bahan evaluasi baik untuk satkernya dan juga untuk KPPN Padang Sidempuan.
Nah, jadi sebagai gambarannya apa sih yang kita dapatkan dari inovasi buku terbaru ini? Yang pertama, kita dapat mengakses data secara digital dengan mudah melalui buku ini. Nanti saya akan demokan juga sedikit cara mengakses dan menggunakan bukunya. Terus kita juga bisa melihat profil kinerja satker masing-masing. Di sini ada 116 satuan kerja. Kita bisa melihat semua profil satuan kerja masing-masing, mulai dari nilai IPA-nya, terus misalnya ada deviasi atau tidak, terus ada keterlambatan UPT-UP, terus kepatuhan LPJ, digitalisasi keuangan, dan juga terkait pejabat perbendaharaannya. Nah, jadi nanti isi dari buku ini kita akan mendapatkan catatan dan juga saran yang kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan kinerja di triwulan berikutnya karena buku ini akan dirilis setiap pertengahan triwulan. Misalnya ini kan karena memang edisi pertama harusnya ini di awal akan di-launching-nya di bulan Agustus. Misalnya nanti untuk triwulan 4 itu di pertengahan triwulan kita akan rilis harusnya di bulan November, tapi akan kita percepat untuk kinerja agar perbaikannya lebih cepat gitu. Nah, terus buku ini juga nanti akan bisa kita jadikan sebagai early warning system. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada potensi kendala yang akan terjadi, kita bisa mengantisipasinya dengan lebih cepat. Gitu. Nah, jadi kami berharap dengan adanya buku ini nanti ini akan menjadi komitmen pelayanan kami dan juga memperkuat sinergi dan juga kolaborasi antar KPPN dan juga Satker Mitra Kerja KPPN yang nantinya ini sebagai bentuk dukungan transformasi menuju pengelolaan anggaran yang modern, transparan, dan juga akuntabel. Nah, Bapak Ibu, saya izin mendemokan sedikit penggunaan bukunya. Jadi pertama-tama mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung sambil mengakses. Saat ini kalau misalnya lagi megang HP, mungkin bisa langsung akses ke Google. Buka saja websitenya KPPN Padang Sidempuan. Ketik saja di Google KPPN Padang Sidempuan. Sejauh ini terlihat kan Bapak Ibu? Lihat. Ya, baik, kita lanjut. Nah, setelah dibuka di websitenya, ini ada yang paling atas, KPPN Padang Sidempuan, kita buka saja. Bapak Ibu bisa langsung juga saat ini apabila ada gadget atau ada komputer bisa langsung mengakses bersama. Nah, di website kita, di website KPPN itu sudah tertera di paling ujung ini ada Angkola. Jadi Bapak Ibu tinggal klik Angkola baik dari HP ataupun dari komputer, langsung diklik saja di bagian Angkola ini. Jadi kita rilis inovasi buku Angkola ini di website. Nah, nanti ini kan masih edisi pertama, edisi selanjutnya nanti Bapak Ibu di kotak-kotak ini akan terisi. Nah, untuk membuka edisi pertama Bapak Ibu cukup langsung mengklik gambar bukunya, maka kita dapat mengakses buku Angkola ini. Jadi berikut buku Angkola untuk edisi pertama tahun 2025. Nah, kami menginformasikan Bapak Ibu sebelum kita jauh melihat isinya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam buku ini tidak sesuai datanya, misalnya saya kemarin udah transaksi di GPay misalnya seperti itu, kenapa di datanya enggak gitu. Nah, jadi cut off data untuk buku Angkola edisi pertama ini adalah di bulan Juli 2025. Apabila setelahnya misalnya ada perubahan di bulan Agustus dan juga September sampai hari ini, nanti akan kami update di rilis berikutnya yang insya Allah akan dilakukan di bulan Oktober. Nah, jadi setelah kita dapat mengakses buku Angkola tadi, Bapak Ibu bisa mendownload misalnya agar lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya bisa langsung di-download ataupun cukup dari website saja juga bisa disimpan. Nah, pertama Bapak Ibu setelah mengakses dari website, terus pilih profil. Cara melihat profilnya itu dari Bapak Ibu cukup control find satker masing-masing. Mungkin bisa juga sebenarnya mencari satu-satu, tapi akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi Bapak Ibu langsung saja mencari satker masing-masing. Langsung saja misalnya saya jadikan contoh di sini untuk satker KPPN Padang Sidempuan. Kode satkernya Bapak Ibu tinggal ketikkan misalnya 527670. Nah, akan muncul profil untuk satuan kerja KPPN Padang Sidempuan. Nah, di sini jadi masing-masing satker itu di sini kan terdapat 116 satuan kerja. Jadi masing-masing satuan kerja itu punya jatah 2 halaman
untuk indikatornya. Jadi ibaratnya buku rapot, Bapak Ibu di sini ada jatah 2 halaman untuk buku rapot Bapak Ibu masing-masing untuk satkernya. Nah, jadi untuk KPPN Padang Sidempuan, secara sekilas mungkin kita bisa melihat di buku ini warnanya hijau semua. Kebetulan warnanya hijau semua. Nah, jadi mungkin early warning itu apabila ada Bapak Ibu yang warnanya merah. Berarti ada hal-hal perbaikan yang perlu kita tanggulangi sebelum triwulan berakhir. Nah, kebetulan di sini kita lihat contohnya untuk KPPN Padang Sidempuan. Yang pertama dari nilai IKPA-nya, di sini sudah tertera nilai IKPA itu 98,5%, 58%. Dia berwarna hijau karena ini dalam kategori sangat baik. Nah, terus ada target penyerapan anggaran. Di sini ada 51, 52, dan 53. Kebetulan untuk 51 dan 52-nya tercapai. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang, nanti di 52 atau 51-nya akan ada keterangan masih kurang. Misalnya kalau kurangnya banyak, dia akan berwarna merah. Masih kurang berapa miliar, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya kurangnya sedikit, nanti akan berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu mungkin early warning-nya itu dari awalnya itu kita lihat dari pewarnaannya itu. Terus di sini ada keterlambatan terkait UPTUP, di sini ada keterlambatan GUP atau setoran TUP. Nanti apabila ada keterlambatan TUP dan juga ada setoran di bukunya ini, di raportnya ini akan ada berwarna merah. Misalnya keterlambatan TUP pernah terlambat 3 kali atau pernah ada setoran sekian. Nah, Bapak Ibu bisa melihat langsung ke satker masing-masing. Terus selanjutnya ada deviasi halaman 3 DIPA. Karena ini cut off-nya di bulan Juli kemarin, jadi yang ditampilkan adalah untuk bulan Juni dan bulan Juli. Kebetulan nilai untuk KPPN deviasinya masih di bawah 5%, sehingga untuk warnanya ini warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu deviasinya sudah di atas 5%, nanti akan ada warning warna merah. Jadi itu hal-hal yang harus diperbaiki di triwulan berikutnya. Dan terkait histori jumlah pengembalian SPM di sini tidak ada. Kalau ada nanti juga akan berwarna merah. Terus ada juga isinya terkait retur. Bapak Ibu juga bisa melihat apakah ada retur di triwulan sebelumnya atau tidak. Nah, kalau misalnya nanti ada akan warna merah juga. Terus di halaman kedua itu adalah terkait kepatuhan LPJ dan pejabat perbendaharaan dan juga digitalisasi keuangan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat apakah LPJ yang dilaporkan itu tepat waktu atau tidak. Kalau tidak tepat waktu, dia akan berwarna merah dan to-do list-nya itu sudah nihil atau tidak. Terus pejabat perbendaharaan, seperti yang sudah kita selalu sosialisasikan kepada Bapak Ibu, pejabat perbendaharaan di tahun 2026 nanti kan sudah wajib. Sehingga PPK, PPSPM dan juga bendaharanya harus bersertifikat. Nah, apabila Bapak Ibu belum bersertifikat, di buku raport ini nanti akan tercantum bahwa masih ada silang, ada tanda merah bahwa Bapak Ibu harus memenuhi dan menindaklanjuti terkait sertifikasi pejabat perbendaharaannya. Yang terakhir yaitu ada jumlah transaksi digitalisasi keuangan. Mungkin datanya ini cut off Juli, jadi Bapak Ibu nanti jika memang sudah ada transaksi, nanti akan kami update di buku selanjutnya. Untuk sementara di KPPN Padang Sidempuan sudah ada DigiPay, ada KKP dan juga CMS. Seperti yang sudah kami sampaikan pada surat Bapak Ibu, minimal transaksi DigiPay kita adalah 3 transaksi. Mohon untuk Bapak Ibu juga menindaklanjuti apabila belum memenuhi transaksi minimal tersebut. Nah, di terakhir ini akan ada catatan singkat untuk satker, masing-masing satker. Jadi catatannya nanti kurang lebih akan berbeda-beda tiap satker karena kondisinya akan beda. Nanti tiap satker juga bisa membaca catatan. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat di buku rapor, misalnya tingkatkan kinerja gitu. Nah, sama juga kayak kita di sini, ini ibaratnya buku rapor, kita bisa melihat apa yang perlu diperhatikan, misalnya transaksi DigiPay-nya kah, atau pejabat perbendaharaannya kah, atau yang lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita identifikasi satu-satu, masing-masing kan ada 2 halaman dari satkernya. Setelah kita identifikasi satu-satu, Bapak Ibu bisa menindaklanjuti. Jangan hanya dipandang Bapak Ibu, tapi ditindaklanjuti itu. Nah, termasuk misalnya kita ambil saja contoh satker yang ada tanda merah. Misalnya ada di awal saja ini ada mohon izin Bapak Ibu, mungkin saya jadikan contoh, ada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Ini kurang lebih hijau semua di awal, tapi di halaman kedua ini ada silang tanda merah.
Bapak Ibu berarti ada yang harus di-warning. Di sini transaksi di JP-nya masih kosong, KKP-nya kosong, CMS-nya kosong, berarti harus ada yang ditindaklanjuti dari sini. Begitu Bapak Ibu. Sebenarnya ini untuk memudahkan semua satker, pengelola keuangan, dan juga Bapak Ibu pejabat KPA, PPK, dan juga PPSPM agar lebih gampang mengetahui sebenarnya kami kinerjanya sampai mana gitu. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran juga. Nanti kan di sini ada semua satker, ada profil semua satker, bagaimana kinerja satker tersebut. Misalnya di satu kementerian, misal saya permisalkan ada kantor pertanahan. Di kantor pertanahan ini ada salah satu kantah yang capaiannya sudah hijau semua, sudah bagus semua. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan benchmark karena biasanya kan satker-satker yang satu kementerian kurang lebih case-case-nya itu mirip. Jadi Bapak Ibu bisa ajak berdiskusi atau ajak pertemuan, tukar pendapat terkait apa saja yang mereka lakukan, apa saja strategi dari satker tersebut sehingga mendapatkan kinerja yang optimal gitu. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk satker-satker tiap kementerian. Jadi kita ngambil benchmarknya di kementerian kita yang paling optimal gitu. Mungkin terkait ini sekian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya gambarkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses sendiri untuk profil satkernya masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu akses sesuai satkernya, langsung kontrol find saja satkernya, terus cari apa yang perlu dibenahi. Kita masing-masing identifikasi apa yang perlu dibenahi. Nah, untuk update buku edisi berikutnya, edisi kedua itu mudah-mudahan kami akan rilis di Oktober. Jadi itu akan lebih update lagi Bapak Ibu agar nanti di bulan November dan Desembernya masih sempat kita tanggulangi kalau misalnya ada potensi kendala yang akan terjadi. Nah, mungkin sekian rilis demo singkat inovasi buku terbaru kita yaitu buku Angkola. Terakhir mungkin saya tutup dengan pantun. Mungkin dibantu cakep ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Padang Sidempuan. Cakep. Tidak lupa singgah di Aik Godang. Mantap. Buku Cakep. Angkola kini diluncurkan. Semoga kinerja Cakep. satker makin gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti dengan adanya rilis inovasi ini kita bisa memberikan manfaat nyata dalam mendukung kinerja Bapak Ibu satker sekalian. Mari kita bersama-sama melakukan kolaborasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan juga terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila. Mudah-mudahan dengan diluncurkannya buku Angkola bukan hanya sebagai rapot Bapak Ibu, tapi juga penyemangat Bapak Ibu dalam mengelola pelaksanaan anggaran Bapak Ibu supaya lebih bagus. Nah itu tadi bisa juga jadi bahan diskusi tadi ya. Minimal jadi bahan kompor lah ya antar sesama KPA atau pengelola keuangan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi monitoring to-do list periode September 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Ibu Sri Wahyuningsih. Kepada Ibu Sri Wahyuningsih, yang kami persilakan. Terima kasih Mas Urip atas kesempatannya untuk pagi ini. Apakah suara saya terdengar dengan baik Bapak Ibu? Terdengar Bu? Terima kasih atas kesempatannya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ieng selaku Kepala KPPN Padang Sidimpuan. Yang terhormat Bapak Ibu KPA Mitra Kerja KPPN Padang Sidimpuan. Yang terhormat Bapak Ibu Pengelola Keuangan Mitra Kerja KPPN Padang Sidimpuan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tim press conference pada hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sedikit akan menyampaikan terkait monitoring penyelesaian TDK dan TDR bulan September 2025. Next. Lanjut Mas Agus. Dan penyederhanaan. Nah, kemudian yang poin 2 ini saya sedikit ekstrim saja gitu ya. Karena di dalam pelaksanaan Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bang Agus. Ini udah. Next Mas Urip. Baik Bapak Ibu, berdasarkan S51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025, ini adalah jadwal rekonsiliasi eksternal periode April sampai dengan November 2025. Untuk periode April sudah kita selesaikan dengan lancar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bulan Mei begitu juga sudah terlaksana rekonsiliasi eksternal. Kemudian untuk bulan Juni sampai dengan November, penyelesaian TDK itu TDK
penyelesaian TDL pelaporan, penutupan permanen, batas penerbitan SHR, dan TMT pengenaan sanksi, itu semua diatur pada Per 8/PB tahun 2003 tentang tata cara monitoring kualitas dan laporan keuangan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan pada KL. Jadi di sini Bapak Ibu untuk periode September mungkin penyelesaian TDK untuk TDK, TDL, penutupan buku permanen dan batas penerbitan SHR adalah tanggal 15 Oktober 2025. Jadi ketika Satker tidak menyampaikan sampai tidak menyelesaikan TDK, TDL dan penutupan buku permanen, maka di tanggal 16 Oktober akan dikenakan sanksi oleh KPPN. Jadi kewajiban rekonsiliasi dianggap selesai ketika SHR terbit di monitoring aplikasi Monsakti. Satker telah menyelesaikan rekonsiliasi yaitu untuk TDK, to-do list dan tutup buku dan tutup periode permanen dengan tepat waktu. Kemudian Satker yang terlambat menyelesaikan rekonsiliasi tidak akan memperoleh SHR dan dikenakan SP2S. SP2S itu apa Bapak Ibu? SP2S itu merupakan surat pemberitahuan pengenaan sanksi. Kemudian SP2S itu akan terbit secara otomatis oleh sistem melalui aplikasi Monsakti. Ketika sanksi belum dapat dilaksanakan secara otomatis, maka KPKN dapat menerbitkan secara manual. Kemudian, apa sih yang menjadi sanksi ketika Satker tidak menyelesaikan rekonsiliasi? Yaitu yang pertama, penangguhan pelaksanaan anggaran dan penundaan pencairan dana. Kemudian, ketika SP2S itu terbit, bukan berarti Satker tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban rekonsiliasi. Jadi Satker ketika SP2S-nya itu terbit, Satker juga harus menyelesaikan rekonsiliasi untuk bulan berkenaan. Ketika Satker telah menyelesaikan rekonsiliasi, maka terbitlah SP3S oleh KPPN, yang diterbitkan oleh KPPN. SP3S itu adalah surat pemberitahuan terkait pencabutan sanksi yang telah ditetapkan oleh KPPN sebelumnya, yaitu SP2S. Atas penyelesaian kewajiban tersebut, KPPN menerbitkan surat perintah pencabutan pengenaan sanksi SP3S. Kemudian SP3S itu tidak akan membentuk SHR. Next, Mas Urip. Bapak Ibu, di sini akan disampaikan alur pelaksanaan rekonsiliasi eksternal. Jadi, rekonsiliasi dilakukan berpedoman pada Per 8 tahun 2023. Dilakukan pada tanggal 1 bulan berkenaan sampai dengan 15 bulan berikutnya sesuai kewajiban pengaturan lebih lanjut. Jadi, rekonsiliasi ini bisa terjadi ketika TDK dan TDL sudah selesai. Kemudian tutup buku permanen. Ketika TDK dan TDL serta tutup buku permanen belum dilakukan pada sampai batas akhir penyampaian rekonsiliasi, maka KPKN dapat memberikan sanksi atas ketidakpatuhan pelaksanaan rekon, yaitu KPPN akan menerbitkan SP2S. Kemudian, begitu juga untuk penyusunan laporan keuangan semester 1, TW3, dan tahunan. Ketika Satker tidak menyampaikan laporan keuangan ke KPPN, maka Satker dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang berlaku. Next. Berarti ini Bu, ketentuan lain terkait rekonsiliasi. SHR diterbitkan dengan persyaratan tidak ada TDK rupiah maupun TDK COA pada menu rekonsiliasi Sakti dan SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN. Kemudian
Yang kedua, tidak terdapat data pada menu to-do list yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian dan tindak lanjutnya. Kemudian yang ketiga, telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan rekonsiliasi, Satker wajib menutup, pertama menyelesaikan to-do list. Ketika to-do list sudah yakin bahwa transaksi itu sudah benar, Satker dapat melakukan tutup buku. Tutup buku itu ada tutup buku untuk tutup buku modul persediaan, tutup buku modul aset, kemudian tutup buku modul piutang, kemudian tutup buku GLP. Jadi ketika sudah selesai keempat modul ini wajib ditutup periodenya. Ketika salah satu periode ketika salah satu modul yang 4 tadi ada yang belum tertutup, maka tidak akan terbit SHR. Next. Ini Bapak Ibu permasalahan umum yang biasa ditemukan ketika transaksi dalam konfirmasi belum sama. Yang pertama yaitu kendala selisih rekon pagu. Ini untuk tindak lanjutnya biasanya disebabkan adanya perbedaan tanggal buku dan tanggal posting antara sakti dan sakti lintas bulan. Dapat diabaikan dan disetujukan dengan catatan. Ini contohnya itu Ibu biasanya di akhir bulan ketika terjadi di akhir bulan, contohnya September gitu. Di akhir bulan melakukan pembukaan, tetapi persetujuannya di sakti di bulan berikutnya, di Oktober gitu. Karena terjeda oleh waktu. Kemudian terdapat selisih rekonsiliasi yang disebabkan adanya koreksi SP2D atau void SP2D, span sudah berubah, sakti belum berubah. Ini untuk tindak lanjutnya agar SP2D koreksi dicatat di sakti modul pembayaran. Terus untuk void dicatat SP2-nya di user PP SPM atau di approve dari pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu selisih rekonsiliasi PNBP. Ini biasanya ada data span belum terposting, kemudian NTPN ganda belum terkoreksi, kemudian koreksi PNBP belum dicatat di sakti. Tindak lanjutnya agar mencatat sesuai detail dokumen sumber. Kemudian untuk koreksi penerimaan agar dilakukan hapus, kemudian setoran awal dan catat setoran baru di sakti. Kemudian untuk koreksi PNBP, tindak lanjutnya agar Satker melakukan konfirmasi ke KPPN dan KPPN agar mengecek validitas dokumen tersebut. Rekon TDK tersebut dapat disetujui dengan catatan. Next. Ini Bapak Ibu untuk monitoring to-do list di bulan September sampai dengan tanggal 23 September 2025 pukul 17.30. Terdapat ini masih belum final ya Bapak Ibu, karena masih berjalan bulan Septembernya. Ini ada persediaan belum detail berjumlah ada sekitar 12 transaksi. Kemudian untuk saldo akun utang yang belum diterima tagihannya ada 55. Kemudian untuk saldo akun kas dan BLU yang belum disahkan ada 1. Kemudian untuk pagu minus akun 51 basis SP2D ini ada 157. Ini Bapak yang mungkin untuk saat ini menjadi perhatian buat kita Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan pagu minus untuk akun 51.
Jadi ini ada 157 transaksi dari 34 satker. Jadi nanti bisa dilihat di Mensakti Bapak Ibu, apabila satker yang memang ada pagu minusnya, mohon untuk segera diselesaikan. Kemudian untuk yang keenam yaitu saldo akun tidak normal, ini ada 8 transaksi yaitu dari 5 satker. Ini juga mulai dari sekarang untuk diselesaikan permasalahan saldo akun tidak normal ini, karena mengingat untuk tutup tahun sudah mendekati ya Bapak Ibu, walaupun ini bukan untuk TDK bulanan atau TDK triwulanan, tapi harus menjadi perhatian khusus buat kita Bapak Ibu untuk segera melihat di mana terdapat selisih saldo akun tidak normal ini, dan juga untuk pagu minus untuk segera diselesaikan. Kemudian untuk ketidaksesuaian akun VS kode barang, aset tetap atau ATB, ini ada 9 transaksi. Kemudian yang untuk yang ke-8, yang terakhir yaitu ketidaksesuaian akun VS kode barang persediaan, yaitu ada 1 transaksi. Next. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengenal lebih lanjut periodisasi penyelesaian to-do list, itu jadi to-do list itu terbagi menjadi 5 Bapak Ibu, yaitu pertama to-do list bulanan, kemudian yang kedua to-do list triwulanan, dan yang ketiga to-do list semesteran, yang keempat to-do list tahunan, yang kelima to-do list lainnya. Jadi to-do list ini merupakan permasalahan kualitas data laporan keuangan yang perlu diselesaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan lainnya. Jadi untuk to-do list bulanan yang perlu diperhatikan, yang harus diselesaikan setiap bulannya, yaitu ini ada 10 transaksi yang terkait persediaan untuk belum didetail, kemudian aset belum didetail, dan seterusnya, dapat Bapak Ibu baca kembali nanti. Kemudian untuk to-do list triwulanan itu ada 5 bagian, yaitu untuk to-do list bulanan, TK aset belum TM, ini transfer keluar dan transfer masuk Bapak Ibu, kemudian transfer keluar untuk persediaan belum transfer masuk, kemudian yang keempat transfer keluar piutang belum ditransfer masuk, kemudian pengembalian belanja melebihi realisasi belanja selain 51. Jadi untuk bulan September ini kita akan melakukan penyelesaian to-do list triwulanan, yaitu jadi yang perlu Bapak perhatikan dan Ibu perhatikan, satu yaitu to-do list bulanan itu harus selesai dari yang ke-5 komponen yang telah saya bacakan tadi. Jadi sebelum tanggal batas terakhir penyelesaian to-do list untuk triwulanan di tanggal 15 Oktober 2025. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan to-do list yang tercantum di kelima poin tadi. Mohon bantuannya Bapak Ibu agar untuk rekonsiliasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan akurat. Kemudian untuk to-do list semesteran ini ada di to-do list bulanan itu dan triwulanan sudah harus selesai juga. Untuk penyisihan piutang, kemudian belum penyusutan aset, belum tutup buku, belum tutup modul aset periode semesteran. Ini sama juga Bapak Ibu batas penyelesaiannya di tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk to-do list tahunan begitu juga Bapak Ibu. Ini yang harus diselesaikan, yang pertama to-do list bulanan, triwulanan, dan semesteran.
Jadi ini masih ada 7 poin yang harus diselesaikan untuk to-do list tahunan. Sama juga Bapak Ibu diselesaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian to-do list lainnya yaitu ketidaksesuaian akun VS kode barang, aset tetap atau aset tetap, baik aset tetap maupun aset yang ketidaksesuaian akun VS kode barang pada aset tetap. Kemudian ketidaksesuaian akun VS kode barang, kemudian pagu minus. Jadi Bapak Ibu yang saya bilang tadi untuk pagu minus itu termasuk dari to-do list lainnya. Namun bukan berarti kalau ini to-do list lainnya tidak diselesaikan. Ini harus diselesaikan. Karena apabila tidak diselesaikan maka nanti tidak akan terbit SHR pada periode yang telah ditetapkan. Kemudian untuk saldo akun tidak normal juga harus diselesaikan, walaupun ini to-do list lainnya. Kemudian pengembalian belanja melebihi realisasi belanja, yaitu ini akun 51. Kemudian pendapatan belum disetel atau piutang untuk piutang. Kemudian pajak non-DJPB, non-DJP dan DJBC. Ini Bapak Ibu untuk ini biasanya setoran pajak itu harus sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu memang penerimaan DJP, itu harus sesuai dengan akun yang telah ditentukan. Begitu juga dengan DJBC, penerimaan DJBC. Next, Mas Urip. Mungkin itu saja dari seksi Vera untuk terkait monitoring TDL dan TDK bulan September 2025. Jadi dapat kita garis bawahi untuk bulan ini, bulan Oktober, yang pertama dimohon kepada Bapak Ibu untuk penyelesaian to-do list tribulanan dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian penyelesaian saldo tidak normal juga harus diselesaikan. Kemudian penyelesaian pagu minus 2025 juga harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi periode triwulan 3 tepat waktu. Dimohon bantuannya dan kerjasamanya untuk poin-poin yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Demikian saya sampaikan terkait monitoring, to-do list dan TDK periode September 2025. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bermanfaat untuk kita dalam mendukung organisasi kita dalam penyelesaian laporan keuangan dalam menyelesaikan laporan keuangan yang berkualitas. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi terkait to-do list periode sampai periode September 2005. Bapak Ibu, sebelum ke materi selanjutnya yaitu acara selanjutnya itu diskusi dan tanya jawab, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi kehadiran acara kita pada pagi hingga siang hari ini, silakan Bapak Ibu untuk melakukan presensi. Untuk link presensi sudah ada di chat ya, di chat Steam ini Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Atau mungkin ada yang menyampaikan keluhan atau saran. Mumpung kebetulan ini ada Pak IN sebagai Kepala KPPN, ada dari seksi Vera, ada dari seksi MSKI. Silakan Bapak Ibu, mungkin terkait dengan atau unek-unek terkait pelayanan kami. Tidak ada Bapak Ibu?
sebagai tambahan Pak Ibu, mudah-mudahan nanti untuk buku Angkola selain bisa Bapak Ibu akses di website KPPN, nanti akan kita share juga nanti di grup Salah atau di grup Salah 4. Nah, cuma mana tahu nanti Bapak Ibu nanti karena chat grupnya sudah tertimbun atau sudah terlalu jauh, nanti Bapak Ibu untuk buku Angkola masih tetap bisa diakses di website KPPN. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan karena tidak ada yang bertanya, mungkin ada tambahan closing statement dari Pak Ieng, Pak. Mohon izin Pak Ieng, ada tambahan untuk closing. Oke, baik, terima kasih Pak Urip. Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili seluruh para pengelola keuangan satuan kerja wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian terkait dengan press conference hari ini untuk kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan sampai dengan bulan Agustus 2025. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah di penghujung triwulan 3. Tinggal 6 hari kerja lagi kita akan masuk ke dalam triwulan 4 atau yang sering kita sampaikan kita sebut dengan langkah-langkah akhir tahun. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat biasanya Oktober kita akan menyampaikan nanti tentang bagaimana langkah-langkah akhir tahun. Tentunya kita akan sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran. Saya ulangi lagi, sampai dengan hari ini ya tinggal 6 hari kerja lagi untuk tutup triwulan, kita masih butuh sekitar 6 miliar untuk belanja barang. Mohon disegerakan jika sekiranya ada SPM untuk belanja barang atau 52 yang akan diajukan, segera ajukanlah untuk minggu ini karena kita masih mengejar untuk deviasi halaman 3 DIPA yang menurut rencana dan realisasi masih butuh 6 miliar lagi. Kemudian untuk belanja modal, kita berharap juga Bapak sekalian ada belanja modalnya, baik yang kecil-kecil maupun yang besar. Kami sudah melihat datanya mana-mana yang ada belanja modalnya, namun tidak kita sebutkan di forum ini. Kita berharap segera diajukan di minggu ini ya, supaya bisa mengecilkan deviasi halaman 3 DIPA kita sehingga capaian kita semakin bagus. Bapak sekalian, pada sambutan tadi juga saya sampaikan nilai IKPA kita di penghujung ini sudah 73 ya, 73. Sekiranya nanti cabutnya masuk dengan nilai optimal 25, maka nilai IKPA kita untuk wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan ada 98. Adalah capaian yang pertama sekali untuk tahun ini kita dengan nilai IKPA 98. Saya berharap Bapak Ibu sekalian perhatikan UPT-UP-nya, batas revolvingnya juga supaya tidak melampaui karena akan menurunkan indikator UP dan TUP. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya yang nanti ada kendala Bapak Ibu sekalian di dalam pengisian cabut setelah berakhir triwulan ini, nah mohon komunikasi dengan kami ya. Kemudian untuk revisi halaman 3 DIPA 10 hari kerja di bulan pertama yang di bulan Oktober sekitar 15 Oktoberan itu terakhir. Bapak Ibu sekalian di tanggal 2-3 sudah bisa melakukan revisi. Jika juga ada kendala maka kesinilah ke KPPN Padang Sidempuan atau telepon kami, hubungi kami agar kami bisa membantunya. Saya berharap yang 29 satker tadi juga ikut revisi di triwulan 4 ini. Saya berharap semua satker sebanyak 115 satker melakukan revisi halaman 3 DIPA agar capaian indikator deviasi halaman 3 DIPA kita semakin baik. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu. Dengan sambutan penutup dari Bapak Kepala KPPN Padang Sidempuan, berakhir pula acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Karena tadi saya buka dengan pantun, izin saya tutup lagi dengan pantun. Jalan-jalan ke Padang Sidimpuan, oleh-olehnya kue talam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon izin kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.